Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan instalasi layanan LMS ya, Learning Management System ya, dimana kali ini kita pakai Moodle untuk melakukan instalasi pada layanan hosting yang kita miliki ya. Jadi mungkin tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang punya layanan hosting ya, baik itu dedicated hosting ataupun share hosting ya, dimana saat ini Moodle sudah sampai di versi 4 ya, versi yang terbaru. Kita bisa download. Oke, kita akan ambil yang versi stabilnya, yang formatnya zip. Oke, harusnya proses downloadnya sudah berjalan. Kita start ya. Oke, kapasitasnya sekitar 77 mega. Oke. Nah, selanjutnya setelah proses download selesai, kita cek ya, kita akan login ke layanan cPanel kita. Login. Setelah itu kita kalau kita punya layanan hosting, sini saya berlangganan DNS server ya. Kita bisa lihat, kita bisa buatkan subdomainnya ya, yang mengarah ke IP public kita. Selanjutnya kita akan buat subdomain untuk LMS yang kita buat. Jadi formatnya itu akan seperti lms.walidumar.my.id. Oke, saya ulang kembali. Domainnya kira-kira seperti ini. Oke, lms.walidumar.my.id. Jadi kita akan buat subdomainnya LMS. Nanti akan otomatis terbuat subdirectory. Oke, dari domain kita bisa create. Oke, subdomainnya sudah berhasil dibuat ya, harusnya sekarang sudah bisa kita akses ya. Kita bisa akses via file manager ya, menggunakan file manager di folder public HTML dan ada folder LMS. Nah, kita tinggal mengupload file dari Moodle tadi itu di dalam folder ini. Kita tinggal browse, kita lihat ada di download. Sebentar, ada di download harusnya. Folder download. Oke, Moodle. Nah, si Moodle-nya akan melakukan proses upload ke server ya. Nah, kita tinggal menunggu dan kita bisa coba akses LMS-nya, apakah sudah bisa. Oke, salah ya, harusnya LMS. Oke, LMS-nya sudah bisa diakses. Kita tunggu hingga proses uploadingnya berhasil ya. Nah, sambil menunggu kita mungkin bisa lihat-lihat di sisi security ya, security SSL, untuk mengaktifkan fitur SSL-nya untuk LMS. Oke, auto SSL in progress. Oke, harusnya sudah di-apply ya SSL-nya. Self sign in. Oke, kita cek apakah sudah terupload. Oke, sudah berhasil diupload. Kita bisa go back dan kita bisa lihat di sini Moodle yang versi 4 sudah berhasil diupload. Langkah selanjutnya kita akan melakukan ekstrak ya. Kita ekstrak Moodle-nya, kita ekstrak. Oke, di sini harusnya sudah ada folder yang namanya Moodle. Oke, kita akan pindahkan semua isinya ke direktori utama ya. Jadi kita bisa move
ke direktori LMS. Oke, setelah kita move, kita akan kita coba refresh di sini. Oke, kita sudah masuk ke tahapan atau proses instalasi dari Moodle itu sendiri ya. Oke. Oke, di sini kita pilih bahasa ya, pilih bahasa Asia Indonesia. Kita sudah pilih Indonesia. Selanjutnya kita bisa tekan tombol selanjutnya. Oke, kalau tombol selanjutnya sudah selesai kita buat. Jadi di sini ada detail ya informasinya. Jadi folder Moodle data itu akan disimpan di folder public html/moodle/data. Nah, ini kita bisa jadi berada di folder yang tingkatannya sama. Kenapa? Karena Moodle data ini adalah yang berisi informasi file dan dokumen yang terinstall pada LMS, sehingga lebih aman ketika dia tidak berada pada direktori LMS. Oke, kita selanjutnya. Oke, di sini diminta kita untuk menginputkan. Kita pakai MySQL native, kita pilih selanjutnya, dan kita akan membuatkan database. Kita akan membuatkan database. Buat database-nya pada menu pada cPanel ya. Pada menu MySQL database. Nah, MySQL database-nya kita create dulu database-nya. MS. Oke. Jadi nama database-nya adalah ini. Kita tinggal paste ya. Nama basis data, nama pengguna. Nama penggunanya kita create ya. Admin LMS. Oke. Nama penggunanya kita paste. Admin LMS. Passwordnya kita generate. Oke, kita paste di sini. Kalau sudah kita paste, oke, modelnya kita kira-kira seperti itu untuk konfigurasi prefix tabelnya. Kalau sudah, kita create. Dan kita tinggal melakukan proses asosiasi ya antara admin LMS dan database-nya ya, user LMS dan database-nya. Di sini kita centang all privilege, kita make change. Oke, sudah berhasil. Jadi sudah ada keterkaitan antara database dan usernya, namun database-nya masih kosong ya. Kita akan install. Oke. Proses instalasinya akan berjalan. Di sini adalah agreement ya antara kita sebagai pengguna dan pihak pengembang dari Moodle ya. Oke, di sini ada beberapa hal ya yang perlu kita konfigurasi. Ada beberapa extension ya, seperti PHP extension INTL harus dipasang dan diaktifkan. Jadi ada dua fitur ya. Oke, kita bisa berarti kita tinggal mengaktifkan saja fitur tersebut ya. Oke, permasalahan tadi itu karena kita belum sempat ya mengaktifkan fitur atau extension dari PHP untuk INTL dan file info ya. Jadi kalau kita berlangganan di layanan hosting ya, seperti rumah web, kita cukup meminta penyedia hosting untuk mengaktifkan extension dari PHP yang kita butuhkan ya, seperti
tadi ada permasalahan ya di instalasi kita, yaitu belum diaktifkan fitur atau PHP extension untuk INTL dan file info ya. Jadi saat ini sudah siap ya, dan kita sudah bisa melanjutkan instalasinya. Di sini ada notifikasi bahwa environment server kita sudah memenuhi semua persyaratan minimum. Kita bisa lanjutkan. Oke, dan proses instalasi saat ini sedang berlangsung ya. Oke, kita bisa lihat pada MySQL database-nya. Oke. Oke. Kita pada step ini kita tinggal menunggu ya, tinggal proses penginstalan dari penginstalan untuk database berjalan ya. Oke, ini sudah jalan, penginstalan database-nya sudah otomatis tercreate ya, tercreate database yang kita buat tadi ya, untuk database LMS. Kita kayaknya tinggal menunggu ya hingga proses instalasinya selesai. Oke, setelah progres instalasinya sudah selesai, di sini kita diminta untuk memasukkan nama pengguna, pilih metode autentifikasi, kata sandi dan lain sebagainya ya. Di sini nama penggunanya kita tentukan, kata sandinya oke, untuk nama depannya, alamat email kita. Oke, di sini kita coba cari Asia yang zona waktunya sesuai. Oke, kalau sudah kita bisa perbarui profil. Sebentar ya. Oke, ya bermasalah pada browser ya. Kita coba ketikkan username terus passwordnya. Oke, kotanya oke, zona waktunya. Oke, kita bisa perbarui profil kita, harus mengandung huruf besar, huruf kecil. Oke, kita ketik lagi passwordnya, harusnya sudah bisa ya. Jadi passwordnya itu harus menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, sama simbol dan angka ya, sehingga meningkatkan level keamanan. Oke, nama situsnya LMS suka-suka masih belajar. Oke, zona waktunya kita atur. Di sini kita atur Asia Makassar. Pendaftaran mandiri berbasis surel, terus kita simpan surel dukungan, misalnya Walid Umar. Kalau sudah, kita bisa simpan perubahan. Oke, dan harusnya LMS kita sudah berhasil.
sudah berhasil kita buat, dan kita bisa melakukan berbagai manajemen ya di sini. Kita bisa masuk ke administrasi situs, kita bisa lihat pengguna, telusuri daftar pengguna, kita bisa tambahkan pengguna, atau kita bisa import ya, import penggunanya. Pada menu pengguna itu kita bisa unggah pengguna ya, unggah pengguna, sehingga kita tinggal mengikuti saja template yang ada pada file ini ya. Oke, sekian, semoga panduan instalasi kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pembahasan tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.